Di sini kita akan lanjutkan video kita yang sebelumnya, yaitu menampilkan data ke layar atau ke printer dari tabel temporary yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, di sini kita mau tambahkan misalnya seperti judul dari uh, laporan atau invoice yang sedang kita bikin. Misalnya, nah di sini ada garis, kemudian ada kode barang, nama barang dan harga. Nah, sekarang coba kita tampilkan ulang dulu. Di sini hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ya kan? Tidak jelas ini. Yang sebelah kiri ini A001 ini apa? Kemudian yang berikutnya juga apa? Kemudian yang sebelah kanan juga tidak jelas apa itu datanya, informasi apa, mengenai apa. Nah, di mana kita mulai? Kita mulai dari pada sebelum data pertama kita ambil. Oke, coba kita bikin dulu misalnya di sini. Inilah kita gunakan. LC adalah sama dengan replicate. Kita bisa buat begini, ya kan? Oke, coba. Nah, kemudian, supaya data berikutnya adalah ini harus kita ambil, harus kita copy, kita paste di sini. Oke. Jadi supaya garis putus-putus ini digabung kemari. Lalu ada baris spasi, kemudian diturunkan ke bawah. Jadi sebenarnya ini nggak perlu. Oke. Coba kita simpan. Nah, sudah ada. Kemudian ternyata di atasnya masih harus ada lagi rupanya. Yaitu tadi. Nah, kode barang nama barang harga. Nah, lalu ya, tambahkan lagi kode barang. Nah, di sini perlu ini nggak perlu. Oke. Kode barang, ini kode barang. Lalu turunkan ke bawah. Lalu garis putus-putus. Lalu barang baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Oke, coba kita jalankan. Oke, sekarang ini kurang rapi. Kita mundurkan dulu. 1, 2. Berarti nama barangnya kita mundurkan ini. Tulisan nama barang kita mundurkan. 1, 2. Coba kita simpan dan jalankan. Lihat lagi. Oke, kemudian harga perlu dimajukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 harga. Nah, sebenarnya ini bisa langsung begini saja. Rapatin aja. Kemudian tambah replicate. Bukan replace ya, ini replicate. Replicate.
Coba kita kasih 20. 20 saja dulu. Nanti kita kalau kurang lebih kita boleh tambah kurang. Oke. Jadi ini artinya adalah bikin garis putus-putus sebanyak 20 kali. Nah, simpan dan run. Oh, sorry, salah. Ini bukan putus-putus tapi spasi. Tapi kita lihat dulu. Nah, adalah spasi ya, bukan putus-putus. Dan juga masih kurang berapa lagi? 3 ya, 3 lagi. Oke. Di sini adalah spasi ini, spasi. Kemudian masih kurang 3, tambah 3, 23. Simpan. Oh, satu lagi. 24. Oke. Nah, sementara ini masih kurang 1. Garis putus-putusnya. Garis putus-putus di mana? Garis putus-putus itu di sini. Oke. Nah, sebenarnya ini bisa digantikan dengan perintah lain, itu adalah space 24. Itu sama dengan menghilangkan ini. Ini sama hasilnya. Simpan. Iya, space 24. Kemudian ini pun harusnya kita boleh kita gunakan pakai replicate. Nah, kita karang aja lah dulu. Replicate. Kita karang aja lah dulu berapa panjangnya. Replicate. Tanda kurang 30. Kita coba. Oh, masih kurang. Tambahkan 50. Ya. Oke. Kemudian nah, begitulah caranya untuk menampilkan data dari tabel temporary. Yang pertama kita select dulu dia, kemudian kita, karena ini sudah tabel temporary dan sudah aktif dia, jadi nggak perlu lagi sebenarnya kita gunakan perintah open atau use. Jadi nggak perlu lagi di sini lakukan perintah use, karena dia sudah terbuka sebenarnya dia. Waktu kita lakukan create, dia sudah langsung terbuka, sudah open dia. Nah, sekarang kita di sini sebenarnya nggak pakai select pun nggak apa-apa, karena memang ini adalah perintah terakhir. Jadi begitu kita misalnya lakukan create, maka dia sudah langsung terselect dan aktif. Hanya saja ini kita biasakan supaya aman, kerja aman aja, bahwa kita sudah pasti memilih temporary table yang kita mau akses sebenarnya. Jadi ini adalah cara kerja aman. Append blank ini untuk menambah baris pertama tentunya ya. Ini adalah replicate. Jadi apa bedanya replicate replace dengan replicate? Nah, jadi sebenarnya sistem udah tahu apakah yang kita maksudkan. Apakah maksudnya kita mengisi tabel atau ingin menduplikasikan? Itu nanti dari bentuk perintah yang kita ketik. Kalau kita ketik replicate diikuti dengan tanda buka kurung, maka sistem langsung mengenali kalau maksudnya adalah untuk menduplikatkan. Tapi kalau dia diikuti dengan spasi, berarti sistem langsung mengenali bahwa ini adalah untuk mengisi data. Nah, seperti itu. Jadi, karena memang di sistem sudah bisa 4 huruf, sistem sudah mengenali perintah 4 huruf. Jadi, tidak masalah. Hanya saja kalau replicate itu dia perbanyak seperti ini. Ada dia apa yang mau kita replicate dan berapa
kali mau diduplikatkan begitu. Nah, kalau replace itu perintahnya sama, penulisan hurufnya 4 huruf lalu spasi. Ini harus spasi, kemudian kolom atau field. Kemudian ada perintah with. With ini adalah tanda kalau ini adalah untuk mengisi data. Kemudian adalah data itu sendiri diapit oleh tanda petik kalau dia adalah karakter. Kalau dia adalah numerik atau currency ini tipe data currency. Jadi tidak perlu diapit tanda petik, dibiarkan saja. Bahkan nggak perlu kasih desimal. Tapi kalau koma boleh. Misalnya koma 50 misalnya bisa. Oke. Kemudian append blank. Append blank ini adalah untuk masuk ke baris kedua. Menyisipkan baris kedua. Seperti Excel adalah insert row. Jadi masuk ke baris kedua, kemudian perintahnya sama lagi, replace code, kode dengan A002, nama, harga. Kemudian di sini adalah menambahkan baris baru. Jadi di sini sudah baris yang ketiga. Kemudian replace mengisikan baris ketiga kolom kode dengan B001, baris ketiga kolom nama dengan minyak goreng sayur, baris ketiga kolom harga dengan angka 12.000 ya, angka 12.000. Nah, di sini ada select TMP. Ini hanya untuk pengamanan saja supaya aman kita dalam bekerja. Jadi ada kalanya kita nanti membuka beberapa tabel sekaligus, sehingga dan juga kita bisa tiba-tiba menambahkan suatu di sini perintah supaya perintah yang yang selanjutnya itu adalah ketika misalnya ada replace atau select atau pengambilan data, maka pasti dia sudah memilih tabel yang kita mau, tabel yang kita kehendaki karena sudah kita amankan dengan perintah select ini. Ya, oke. Kemudian gotok. Gotok ini adalah untuk dia kursor biar pindah dia ke baris pertama sekali karena kita mau ambil datanya semua, jadi sehingga kita harus arahkan dulu pointernya ke baris paling atas. Nah, di sini adalah untuk mencetak atau mencetak judul dari laporan misalnya, judul dari faktur misalnya. Karena nanti kalau kita butuh judul supaya nanti data-data yang ada di bawahnya itu kita bisa tahu ini kolom apa, informasi apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada space. Space ini adalah spasi daripada kita kerepotan mengetik menekan spasi begini banyak kali. Nah, mendingan kita mungkin bagus juga kalau langsung mengetik space. Kecuali cuma satu spasi yang mungkin nggak perlu perintah, langsung aja dibuat seperti ini. Tambah begini misalnya. Oke. Ataupun dua pun masih boleh dibandingkan kita kalau kita harus mengetik space. Nah, tulisan space. Nah, itu tergantung sama kita. Sebenarnya sih sama, hanya saja perlu bagaimana supaya efisien, singkat begitu kan. Oke, kemudian di sini ada perintah CH13. CH13 ini adalah untuk bahwa tulisan yang berikutnya, tulisan setelah karakter 13 ini akan dituliskan di baris bawahnya. Oke, baris bawahnya. Itulah CH13. Yang ini adalah replicate. Jadi ini adalah menduplikasikan tanda kurang sebanyak 50 kali. Artinya ini adalah sebagai garis putus-putus antara judul dengan data. Kemudian select TMP. Nah, di sini lagi kita untuk memastikan ini pun nggak ada nggak apa-apa sebenarnya. Nggak ada pun ini nggak apa-apa. Dihapus begini pun nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini pengambilan data yang pertama, ya kan? Ini adalah data pertama kita kumpulin, gitu. Kemudian skip. Skip ini dia pindah ke baris kedua. Berarti dia akan sekarang kursor ada di sini, gitu ya. Kemudian kita ambillah datanya, kode barang, nama, kode, nama, dan harga. Skip lagi supaya pindah ke baris ketiga dan yang terakhir ini. Nah, sama halnya, ambil lagi datanya. Lalu digabungkan. Nah, ini kan ada digabungkan lagi data sebelumnya dengan data sekarang. Nah, gitu ya. Lalu di sini kan dia masih data yang sebelumnya. Ini data sekarang digabung menjadi ke dia juga, gitu. Oke. Data sebelumnya ditambah dengan data yang sekarang ini
diletakkan di atau disimpan di variabel yang sebelumnya, begitu. Kemudian di sini kita tampilkan supaya bisa kita lihat hasil dari yang kita program di atas ini adalah nilai daripada variabel LC teks 1. Di sini ditampilkannya ke ke display ini. Display ini adalah alamatnya adalah O22 display 1. Nah, demikianlah caranya untuk menampilkan data dari tabel ke display lah, katakan seperti itu. Oke. Dengan beberapa perintah di sini.